tidak terasa kita sudah memasuki minggu-minggu di seperempat ya perjalanan perkuliahan kita itu ya. Tentunya pasti karena kondisi masing-masing di rumah ya tugas menumpuk ya dan harus diselesaikan juga, tugasnya dosen juga koreksi juga menumpuk gitu kan ya. Dan sekarang itu kan kondisinya harus RPL ya, jadi RPL semua itu kan, bukan RPL, nama CPL ya, jadi ada capaian pembelajaran ya, setiap mahasiswa harus diukur. Oke. Baik, pada pagi ini kiranya saya tidak berpanjang lebar sebenarnya, jadi ada dua hal yang kita sampaikan di kuliah pagi ini ya. Jadi pagi ini sebenarnya kita akan berikan kesempatan ya, kesempatan pada Anda itu jadi untuk mengeksplor ini ya, mengeksplor beberapa hal ya yang terkait dengan jenis-jenis penelitian. Ya, ini agak butuh apa ya, butuh pemahaman ya, pemahaman yang begitu dari banyak renungan mas saya kan. Jadi kalau hanya dipaparkan aja ya nggak cukup ya itu. Baik, ini ada, semoga sehat-sehat semua ya pagi ini. Mohon dibuka di My Classroom, di My Classroom. Jadi sudah dibuka My Classroom, saya juga bikin share di My Classroom kita ya. Sudah kelihatan ya. Jadi di My Classroom, jadi ketika Anda kemarin sudah terkait dengan merenungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif ya, mungkin pada kesempatan ini sebenarnya coba kita sama-sama untuk membuat renungan ya, bukan renungan aja sih, nanti harus dituangkan ya, dituangkan dalam bagaimana menyusun langkah-langkah penelitian. Nah, pada pagi ini ada dua video sebenarnya, nanti adalah mengantar pada Anda, jadi mengantarkan pada Anda bagaimana langkah-langkah untuk menyusun metode penelitian. Ini sebagai langkah awal Anda nanti ketika Anda melakukan penelitian di tugas akhir. Tentunya untuk melakukan penelitian di tugas akhir harus tahu ilmunya, ya, konsepnya, teorinya, teknisnya seperti apa, gitu kan. Nah, pada kesempatan ini, pada pagi ini, mohon kiranya untuk mencermati dua video yang saya tampilkan di My Classroom tersebut, sehingga bisa memberikan suatu gambaran. Ya, tapi pada kesempatan ini kuliah ini akan mengantarkan Anda untuk bagaimana Anda nanti menyusun suatu metode penelitian, walaupun masih kita masih belajar punyanya orang, nggak masalah. Tapi yang penting di sini Anda sudah mulai mencoba. Ya, itu artinya ke depan itu Anda bisa memberikan inspirasi ke depan bahwa oh ternyata untuk melakukan suatu penelitian saya butuh langkah-langkah untuk membuat metode penelitian. Jadi mungkin Anda bisa lihat di salah satu video ini ya. Jadi greetings fellow researchers. This is a brief video that will outline the essentials of the research process. Jadi first, generally there are ada 3 step ini ya. Ya. First is to pose some kind of question that's of interest to you. Tanggapan pertanyaannya, jadi kita harus apa yang mau diteliti seorang itu ya. Bagaimana cara mengumpulkan data ya untuk menjawab itu. Nah, ini langkah-langkahnya. Ya. Overview of all the steps in the research process. Everything from identifying the concern to find the answer to the question. Nanti Bapak Ibu jika sudah download tadi di website yang terkait file yang Oke, jadi ini
Jadi nih, jadi Anda harus tahu nanti ya, jadi suatu penelitian itu ada 3 hal step ya, yang pasti didahului dengan suatu pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan itu tentunya nanti mungkin Anda sudah punya pertanyaan apa ya, mungkin kita nanti bisa ambil dari suatu hasil-hasil karya orang gitu kan, pasti diawali dengan pertanyaannya seperti apa gitu kan ya. Terus nanti akhirnya gimana dia bisa mengumpulkan data ya, datanya itu ya. Jadi data itu sebenarnya menguatkan untuk menjawab pertanyaan yang diusulkan tadi. Nah, selanjutnya itu dalam penelitian itu kita harus menyampaikan ya suatu jawaban ya terhadap pertanyaan. Sebenarnya ada 3 hal tersebut sebenarnya dalam penelitian itu, tapi kan dalam kondisinya itu bahwa kita harus benar-benar punya ketajaman ya. Jadi ketajaman untuk apa sih pertanyaan yang diteliti orang tersebut. Nah ini kita belajar penyanyi orang. Jadi terus yang kedua itu bagaimana dia mengumpulkan datanya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dan selanjutnya adalah bagaimana dia mempresentasikan suatu jawaban ya untuk menjawab pertanyaan. Paling lihat itu adalah ketika nanti Anda harus Anda nanti harus melihat suatu penelitian orang karena kita belajar ya. Ya. Ini prosesnya. Jadi kalau Anda lihat step-stepnya, langkah-langkah dalam proses penelitian, ya kemarin kita bicarakan ada suatu karakteristik di sana ya. Ada karakteristik penelitian kuantitatif dan karakteristik penelitian kualitatif. Ya, jadi pertama adalah mengidentifikasi. Ini langkah. Ya nggak apa-apa. Nanti Anda buat tugas ya, saya coba untuk mencari contoh yang mungkin stepnya seperti ini ya. Jadi mencari contoh ya sebuah permasalahan. Ya, jadi tinjaunya kalau cara kuantitatif gimana? Ya gimana untuk mendeskripsikan dan memaparkan ya. Jadi terhadap permasalahan yang dituju. Ya, sama. Kalau di kualitatif juga sama. Ya. Jadi kalau di ini selanjutnya ada kita mencoba mereview beberapa literatur. Seberapa jauh orang melakukan review terhadap literatur. Nah, ini cuma pada kesempatan ini silakan ambil salah satu bentuk penelitian yang stepnya mirip seperti ini, ya, stepnya mirip seperti ini. Itu untuk latihan Anda, ya. Jadi kalau di kuantitatif riset, ya, kalau dan kualitatif riset, Anda bisa lihat apa? Bisa lihat dari 2 hal. Dari 2 hal untuk menggambarkan kondisi kualitatif riset dan kualitatif riset. Kuantitatif jadi Anda bisa lihat di sini itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Anda bisa lihat supaya mempermudah ya. Kalau dalam hal untuk melakukan review terhadap literatur, itu kita lihat sini. Ini adalah rule yang paling utama. Kalau yang sini minor, ya karena kuantitatif itu kan sifatnya adalah data ya. Orang berprinsip pada data. Maka kalau di sini itu minor, ya itu yang nanti membedakan. Jadi, tapi dua-duanya itu saling melengkapi. Ya makanya nanti hati-hati. Nanti ini karakteristiknya mau kuantitatif atau kualitatif. Ya, nanti harus Anda benar-benar jeli di sini. Ya. Terus dalam ini kalau spesifik ya, jadi untuk hal yang apa itu
spesifik. Ya, tujuannya harus benar-benar spesifik. Nah, tujuan spesifik itu di sini gimana? Ya kita tuh harus melihat apa? Pertama, kalau di kuantitatif itu harus terukur. Ya, datanya bisa diamati. Ya, datanya bisa diamati. Spesifik, ya, narrow, ya. Jadi sudah dibatasin, ya, narrow itu sudah dibatasin, gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini, kalau dalam hal yang ini, di kualitatif itu umum, luas, ya. Umum, luas, ya. Terus kita banyak menanyain sama experience. Ya, jadi experience. Jadi itu nanti Anda harus benar-benar Anda melihat hal tersebut. Ya. Nah, sekarang kalau tujuannya sudah tetapkan tujuan. Nah, ini boleh memang ini tugasnya itu Anda buat langkah-langkah metode penelitian, tapi dikasih contoh. Ya, dikasih contoh supaya Anda nanti apa itu bisa mulai sekarang menggambarkan, oh nanti saya lebih cenderung kemana, ya, dalam proses penelitian tugas sakit saya, ya. Nah, dalam hal ini setelah itu kita harus kolek data, ya. Ya, karena tadi diawalin ada biasanya kan kalau kita membuat permasalahannya kan misalnya diawali dengan pertanyaan, boleh, ya, atau statement itu yang menggugah, ada ketidaktahuan di sana, itu kan bisa itu akhirnya setelah baca-baca review, ya, literatur gitu kan, ya, itu kan, oh orang ini mencahkan dengan ini, orang ini mencahkan dengan ini, orang ini mencahkan dengan ini. Akhirnya Anda menetapkan satu tujuan. Cobalah dengan literatur tersebut, ya, saya akhirnya menetapkan tujuan di tugas sakit ini. Nah, terus kalau tujuan seperti ini saya butuh data apa, gitu kan, ya. Nah, dari situlah kita melakukan collecting data, gitu kan. Makanya di situ ada collecting data, ya. Nah, jadi kita harus benar-benar kalau kuantitatif itu benar-benar kita tentukan instrumennya apa sih sebenarnya. Ya, jadi kita harus melihat untuk alat ukurnya, untuk bisa melihat, untuk bisa ini apa sih alat ukurnya, gitu kan. Nah, tetapi kalau di kuantitatif itu umum, entah kamu mau bentuk apa, ya, kamu hanya ambil mungkin karena ini kualitatif, ya. Jadi kamu bisa mendatangin orang-orang, gitu kan, ya, atau setiap individu, ya. Jadi itu gambarnya seperti itu. Nah, itu adalah proses. Dalam hal ini proses gimana kita collecting data. Jadi mohon hati-hati. Jadi penelitian kita itu bisa berjalan dua sisi, ya, bisa kuantitatif dan kualitatif, ya. Tapi ada orang cenderung yang kuantitatifnya lebih banyak, ya, biasanya orang-orang engineering. Tapi kualitatifnya itu pendukung. Biasanya orang-orang sosial, humaniora, itu banyak kualitatifnya, ya, dominasinya kualitatif, tapi kuantitatifnya sedikit. Nah, akhirnya setelah itu data sudah terkumpul, kita ngolah. Jadi datanya harus kita olah, ya. Datanya kita olah, ya. Jadi setelah collect kita olah, processing, ya, processing data. Nah, hasil processing data itu harus menghasilkan kita analisis, ya. Kita analisis, kita sampaikan hasil analisis. Jadi analyzing and implementing data. Ya. Jadi setelah itu kita kita analisis seperti apa. Ya, jadi kalau orang kuantitatif itu biasanya pakai statistikal. Ya. Terus biasanya gambar tren, dibandingkan, hubungan, ya. Terus nanti hasil-hasilnya itu bagaimana dengan hasilnya punyanya orang ini, ya, comparison, result, prediction, and past tadi. Jadi itu kembalinya ke sini. Itu. Kalau yang ini kuantitatif itu test analisis, ya. Jadi di sini itu kita gambarkan description analisis, ya. Nah, jadi ini Pak kecilkan, ya. Itu. Jadi gambarannya seperti ini, ya. Nah, baru di reporting dan mengevaluasi. Nah, tentunya hal ini nanti dikembalikan, ya, dikembalikan ke kondisi apakah itu bisa menjawab tujuannya tadi atau bisa memecahkan permasalahannya. Itu perlu disampaikan, dievaluasi namanya.
Nah, itu nanti bisa dilihat di video tersebut ya. Oke. Ya. Specifying purpose for the research effort, collecting data, analyzing and interpreting that data, and evaluating the research. That first step, identifying the research problem. Nah, ini mulai pertama ya. First, discovering some issue of how that obviously there are a lot of issues in the world that are really of interest. With the assumptions of making, but important first step is for the researcher to identify for him or herself what that issue is and why it needs to be solved. Go ahead and start writing your paper. You need to state this up front so that the person who might be interested knows right from the beginning what the problem is and why you are interested in studying. So for us, ini ya. Jadi mulai saat ini cobalah Anda untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan penelitian saat ini. Ya, misalnya saat ini mungkin kondisi pandemi, ya, ataupun yang lain. Jadi kita bisa ngambil beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi, ya, terhadap permasalahan dalam penelitian. Nah, itu bagaimana kita harus apa? Mengidentifikasi dalam hal beberapa isu atau permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan untuk diselesaikan, itu penting ya. Jadi kalau tugas akhir Anda nanti berawallah dari ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan, misalnya baik di industri ataupun di mana ya, tergantung scope yang mau diselesaikan di situ. Nah, setelah itu ya, maka kita harus menetapkan ya, you will state the problem ya. Jadi makanya kita tuh harus mencoba untuk menyatakan suatu problem ya di dalam apa? Di dalam penelitian tersebut. Ya, berapa sih pentingnya sih secara rasional ya. Jadi kita harus tahu sih itu sebenarnya itu menggiring kita untuk apa? Menggiring kita untuk menetapkan suatu tujuan, dan masalahnya sudah ketemu, tapi tujuannya kemana? Bisa menyelesaikan permasalahan tersebut tidak? Nah, saat itulah Anda apa? Mulai berpikir ya, berpikir bagaimana problem itu bisa apa? Bisa diselesaikan. Nah, and literature review basically helps you discover what has been studied about this problem before. This is a crucial first step for any researcher to become literally immersed in the literature that's on the topic of this is a couple of things to give you a broad view of what I thought about topic, but also expose you to not only the solutions some people come up to the problem, but also helps you look at the situations where the current practices that we've been considered that you can thought about it opens up a whole new level of perspective and insight into the issue that you're talking about in the situation. What are the sources for this review? Summary statements of books. But most of our professors we found the information for these in journals and index publications, which we call the peer-reviewed journal articles. And here's where most of the information is. When you write a little review, what you do is you don't cite everything that you've read. Oke ya. Jadi tadi kalau kita sudah ada masalah yang harus diselesaikan, ya tujuannya seperti ini, ya itu. Tapi kan kita nggak bisa mulai dari nol, pasti apa? Kita mencoba untuk apa? Melakukan literatur review. Artinya yang dipikirkan di literatur review itu adalah siapa sih orang yang pernah mempelajari terkait masalah-masalah itu sebelumnya. Ya. Bagaimanakah mereka melakukan untuk memecahkan permasalahannya itu penting. Nah,
Gimana caranya? Ya kita kalau misalnya ada kejadian, ada misalnya kita di industri gitu ya. Ya kita harus apa? Locating summaries. Artinya kita misalkan saya kerja praktek ya. Ternyata di situ ada masalah seperti ini ya. Itu kan di locating. Jadi kita oh sementara itu operator melakukan gini. Ya, itu kan. Akhirnya kita cari referensi dari buku. Ya, dari jurnal. Ya, dari jurnal terus dari apa? Dari jurnal-jurnal yang terindeks ya, yang berhubungan topik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, akhirnya disitulah bahwa kita cari misalnya dari IEEE, dari Elsevier, itu kan. Jadi itu gambarnya. Nah, akhirnya kita apa? Kita tulis ya. Jadi kita dapat sumbernya. Oh, orang itu melakukan sama-sama perbandingan seperti ini, melakukan seperti ini, mereka melakukan seperti ini. Dua hal itu yang harus dilihat ketika literatur review, ya. Sehingga dalam hal ini kita pertama dalam melakukan apa itu review tersebut kita harus apa? Memilih ya. Jadi benar-benar secara selektif ya. Jadi mohon nanti kalau tugas akhir hati-hati kebanyakan, sama tugas akhir ini copy paste ya referensinya, sehingga ditanyain isinya apa tidak, ini jawabannya mesti ini seperti TA kakak kelas saya itu nggak boleh, nilaimu jatuh itu ya. Jadi nggak boleh. Apa benar itu kalau dari TA-nya itu sudah dilakukan evaluasi lagi ya. Makanya di situ mohon Anda harus benar-benar ketika Anda mencantumkan referensi sebagai apa? Sebagai reviewer, literatur review, nanti harus benar-benar Anda harus benar apa? Harus Anda menulis. Makanya di sini nanti ada tugas selanjutnya setelah pertemuan ini adalah Anda nanti bagaimana proses mencari literatur review ya. Dan kamu tulis ya, dituliskan di situ, itu harus jelas ya itu. Nah, itu adalah pentingnya kita melakukan apa? Literatur review. Itu penting ya. Jadi gambarnya seperti itu. Itu. Jadi baik, selanjutnya ya. You selectively choose the literature that you're going to include, and you summarize that literature in a written document. In this case, you summarize it in a what review section of your research project. The next step is to then state the purpose for doing this particular research. Once you've done the work, you discover really there's no more need for a study. The study is already been conducted. I'm just going to use what already is out there to address the problem. Or you may find there's a gap in that information, and that's really what you need to do. Is you need to find out what is missing and fill that missing hole or apply it in a unique situation that you face. And that's what you're saying is you intend to state that you intend to do the findings when Oke, sebentar. Saya apply it in a unique situation that you face. And that's what you're saying is you intend. Oke. Jadi setelah tadi kita melakukan literatur review ya dengan stepnya tadi, maka kita nanti akan mengetahui lebih besar. Jadi mengidentifikasi ya. Jadi tujuan utama itu sebenarnya apa ya, atau objective for study, atau di sini kan adalah permasalahan-permasalahan tadi yang diselesaikan dari paper atau jurnal tadi. Tujuan ya, jadi goal besarnya ya. Jadi akhirnya bagaimana kita ini untuk apa? Melakukan untuk menentukan hasil tersebut ya. Jadi what do you intend ya to do with the findings ya. Jadi bagaimana kita benar-benar sama-sama pengen menuju ke major purpose ya. Jadi artinya utama ya, tujuan utama itu harus kita ini sama-sama nanti kita menyelesaikan permasalahannya, tapi tujuan
utamanya harus benar-benar kita apa? Kita capai. Nah, itu adalah gambaran seperti itu. Nah, kalau sudah menentukan itu ya, kita lihat ini. Sampling the population of individuals from the entire population that you wish to sample out for study about gaining more information. You obtain permission from the site that you're working with an individual that you're with. And oftentimes you gather that information by asking questions or observing behavior. Baik. The next step is to analyze and interpret that data, gaining more information. You can gather that information by asking questions or. Ini ya. Jadi akhirnya kita mencoba kita mencari apa? Mengumpulkan data. Ya, jadi data-data karena kita sudah punya frame. Ya, kita punya permasalahannya, kita sudah mengidentifikasi permasalahannya, kita punya tujuannya, dan kita belajar dari beberapa apa? Riset-riset sebelumnya, dari beberapa informasi, dari dasar teori atau dari manapun, sehingga nanti akan mempunyai kerangka untuk apa? Mencapai tujuan. Itu penting. Ya, jadi itu harus dilalui. Sehingga maka di sini data-data apa ya yang sangat support ya. Datanya itu saya kalau mengumpulkan data ini saya ngambil data primer atau sekunder. Nah, oke, datanya mau diapain? Oh, saya pengennya datanya sekunder. Kalau data primer, nah maka pertama kali ada melakukan identifikasi dan selecting individuals. Ya, jadi dalam hal ini Anda harus benar-benar mengidentifikasi untuk apa itu beberapa hal. Ya. Nah, dalam menentukan untuk dapat data-data, kalau data ini ternyata harus mengukur. Oh, data ini harus ngambil. Berarti apa? Semua harus ada apa? Izinnya. Ya. Jadi tidak boleh Anda ngambil data tanpa izin. Nah, ini itu berbahaya. Semua ada izin. Walaupun datanya sekunder dari apa tuh? Dari jurnal atau apapun harus sebutkan sumbernya dari mana, ya. Itu. Nah, sehingga nanti akan melakukan apa? Dikumpulkan semua ya informasi tersebut ya sambil apa? Apakah ini bisa menjawab ya pertanyaan ini ya terhadap kondisi-kondisi ini? Apakah data-data ini saya bisa menjawab ya terhadap apa? Hal-hal yang kita tanyakan di apa? Identifikasi permasalahan. Nah, itu juga penting, makanya di tugas akhir itu suatu proses. Jadi tidak bisa misalkan kamu kerjakan sendiri terus tanpa ada apa bimbingan pada dosen bimbing tidak bisa kan. Ini adalah prosesnya ya, itu penting dalam penelitian ya. Oke, ini agak itu. Next step is to analyze and interpret that data. This is where you draw conclusions from whatever data that you've drawn, and then you represent that by charts or graphs if you're doing quantitative analysis, pictures, other kinds of descriptions, qualitative, and then you explain it. Baik. The next step is analysis. Pictures, other kinds of descriptions, qualitative, and then you explain it. Jadi selanjutnya adalah ketika data terkumpul dan data itu sudah benar-benar kita pegang dan itu tentunya bisa apa? Bisa menguatkan ya, itu kita bisa ngukur, datanya bisa kita ukur ya. Maka data itu kita olah. Namanya drawing. Itu data-data itu kita olah supaya kita punya frame. Jadi artinya aku udah dapat data. Dataku tak olah seperti ini. Akhirnya di situ timbulnya drawing conclusion. Artinya apa? Kamu berpikir seolah-olah aku nanti akan dapat suatu solusi karena dataku seperti ini. Itu namanya masih drawing conclusion ya. Jadi menggambarkan. Ini menggambarkan aku nanti bisa menjawab apa itu terkait dari problem yang saya definisikan. Ya. Akhirnya gimana? Akhirnya ya mencoba kita untuk apa? Menyajikan sebuah informasi dari data-data yang kita kumpulkan. Ya. Jadi kita dalam bentuk tabel bisa, dalam bentuk gambar atau dalam bentuk gambar-gambar ataupun yang lain. Ya. Sehingga nanti kita bisa menjelaskan apa? Explaining
the finding-nya. Jadi kalau explaining the finding-nya itu gini. Jadi akhirnya kita punya, oh nanti ini bisa menjawab ini, korelasinya di sini, korelasinya. Akhirnya kita menghabiskan suatu mulai tujuan mulai terjawab, permasalahan mulai sudah terpecahkan, sehingga tujuan utama mulai mulai kelihatan. Nah, memang dalam penelitian itu tidak bisa langsung gitu ya. Bisa juga misalkan ini ada satu bentuk karikatur gitu ya. Jadi artinya Anda loh, hasil kok salah ya. Jadi apa yang terjadi? Mungkin ada, kalau jadi pertanyaannya adalah seperti ini kan, berarti ada Anda dalam hal menganalisis dan mendeteksikan data ada yang keliru. Ya, itu bisa misalnya ada dong data terus disimulasikan, kok divergen hasilnya. Nah, itu juga berarti ada yang keliru dalam pengambilan datanya tersebut. Jadi ini gambar-gambarannya ya. Terus next step is to go ahead and report yeah. this information inside of the audience, report for their viewing. You present the report and then you submit it to some standard evaluation. The self-standard that you look at and you meet all the criteria, and, or you can submit it to an independent body. We call this the peer review process, where you actually go ahead and others or experts in the field make a judgment of the quality of your work. Baik, jadi itu tadi adalah tadi kita melakukan mencoba untuk membuat reporting ya. Jadi kalau kita bisa logbook ya, kita membuat logbook ya. Jadi decide on the audience, decide on the dan dalam hal ini adalah ada proses untuk mengambil keputusan, mengambil kita butuh pembimbing, kita butuh orang di luar sana untuk memberikan masukan-masukan. Artinya begini, dari logbook itu kita tuliskan, hasil-hasil dari analisis dan penting data tadi, saya menuliskan seperti ini. Nah, kita membuat struktur reportnya. Dari struktur inilah hasil-hasil saya coba untuk membuat suatu report, suatu laporan untuk mengevaluasi dari analisis data tadi. Ya, kita sampaikan. Ya, kalau bisa ya sudah kita submit ya sesuai dengan misalkan, karena ini sudah ada kesepakatan antara pemimpin dan ini kita tuliskan dalam bentuk draft, submitting a standard untuk dievaluasi. Nah, akhirnya di situ nanti ketika kita progres kita sudah punya ya. Jadi ketika Anda progres ini sudah punya hasil-hasilnya. Itulah prosesnya untuk melakukan dalam hal ini untuk reporting dan evaluating itu. Nah, now there are basically two different kinds of research that we conduct in educational research: quantitative and qualitative approaches. Quantitative approach for the number of folks, where you convert your observations into some kind of data to manipulate some way to test some way to reduce the observations. The second is qualitative study, which is basically where you go about doing interviews or observations. You don't reduce the number. Oke, dari sinilah nanti Anda sudah mulai frame ya. Riset itu lebih cenderung kemana? Kuantitatif atau kualitatif? Ya, jadi kuantitatif itu sebenarnya basisnya adalah mengkonversi dari observation ke dalam data. Jadi untuk tujuan analisis ya, jadi artinya ini objektif, perspektifnya objektif, benar-benar data ada ya. Jadi kita ukur atau kita ngambil dari sekunder ya, data sekunder itu biasanya kuantitatifnya lebih cenderung. Biasanya engineering itu lebih banyak ke kuantitatif. Tadi saya bilang di awalnya ya. Tapi kita juga butuh kualitatif ya, tapi bisnya ya
lebihnya itu di subjektif, ya, subjektif ya. Jadi lebih banyak ke mungkin pendapat, mungkin dari apa ya, dari kuesioner atau apa gitu kan ya, ataupun menanyain ya, jadi menanyain seorang observasi ya. Jadi gitu. Kalau ini kuantitatif orang itu biasanya basisnya angka numerik ya. Kalau ini basisnya biasanya dari apa? Subjektif ketika menanyakan ya. Jadi itu dua-duanya bisa digabung ya, itu gambarannya. Sehingga biasanya kalau penelitian bahasa itu banyak basisnya ke kuantitatif ya. Ya ada kualitatif itu sebagai supporting ya itu. Jadi gambarnya seperti itu ya itu. Nah, next. Ini kuantitatif ya. Scientific method to do social sciences. The same method that you use in a lab will be using lab of it has somewhat of a modern foundation. By that means orderly and understandable and tests on it, and from those tests understand something about reality, especially in terms of predicting what is or what can happen in the future. And just as atoms and molecules are subject to axioms, so is human behavior also subject to similar kinds of laws that we can understand and we should stick to the people who believe in quantitative research methodology. Nah itu jenisnya kuantitatif ya, jadi basisnya benar-benar itu bisa apa? Understandability reality ya, jadi ini benar-benar objektif ya, bisa apa itu bisa benar-benar nanti dipredictable ya, jadi itu benar-benar ini ya, jadi itu kalau yang itu. The emphasis of quantitative research is collecting information and reducing it to some kind of a number or some kind of object expression. And so we collect scores and we measure attributes, and then we take those numbers and attributes and then we compare either group to group or factor to factor, variable to variable. So we want to find a relationship between the groups, numbers on one side and groups of numbers on the other side. So we assume in quantitative research that the future can be predicted in the past, that people are part of the natural order. Behavior can be understood, and from that, we can make assumptions about how things happen. And one of the most controversial parts of quantitative research methodology is that behavior is normally distributed. That means that you can find an average person, and know that there are people that will be above average and people that will be below average, and there can be a norm that you can use to predict generally what the qualitative research methodologist is more of a postmodernist and believes that ultimately that knowledge is personally constructed. You construct a view of the world that is anybody else who constructs the world, and do that view of the world, and you look at your world in lens. You have a lens, you have a bias that is insulated. And because of that, there is no such thing as objective reality that can be understood by all people equally. In this methodology, the researcher is more passive. They need to listen to the view of the participants, get their story, get the perspective of things, and ask these kind of questions of people that they interview and let them talk, not bias their response or frame their response too much in advance. And that we go into the reporting of our research with the understanding that we have bias. Oke ya, jadi katakan gini singkatnya, kalau kuantitatif itu basisnya data, ya angka numerik ya. Tapi kualitatif itu basisnya adalah suatu verbal,
Ya, jadi misalnya melakukan interview, mendengarkan, gitu kan ya, memberikan pertanyaan, ya. Jadi cara umum, jadi artinya di sini sifatnya subjektivitas, ya. Tapi kalau yang tadi kuantitatif sifatnya data numerik. Jadi data-data itu bisa dari data pengukuran atau data-data hasil-hasil dari collecting ya, dari collecting untuk apa ini. Jadi itulah yang membedakan. Tapi semua saling support ya. Jadi saling support dalam suatu penelitian ya. And if as long as we're up front, we're okay because we're not pretending that things will be otherwise. Qualitative research assumes that life is not neat and orderly. As I mentioned, there's no such thing as objectivity, although we can try to be as objective as we can, but we won't ultimately be able to achieve that. And that once we have determined components and we constructed reality for ourselves, then we submit our views to a larger body. Jadi ini kualitatif itu lebih banyak membuat asumsi, artinya benar-benar dalam apa life is not neat and orderly. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa dalam semua ukurannya di situ bahwa tidak semua dianggap objektif. Ya, jadi kan bisa juga by subjektivitas. Kalau not objektif ya subjektif ya. Jadi itu. Jadi akhirnya pengetahuan itu adalah dibangun secara sosial. Ya, jadi makanya saya kemarin tadi sudah saya bilang gimana sih kecenderungan apa penelitian kita itu. Ya, tugas akademik tunjukkan dari mana, gitu kan? Itu juga harus mulai nanti digambarkan. Tapi kali ini nanti mencoba melihat dari gambaran hal-hal yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Iya. Upon this brief introduction, we're going to talk again briefly about ethics, the important parts of the research process, involves all the things that we need to be honest about what we find and what we discover in the course. We need to understand that we have biases, but objective and interview the information and do that we do a survey, we need to do it honestly, not try and bias the responses. We be careful and conscientious in what we do. We find what other people think and say we need to reference that. We report other people's observations. We're not going to steal other people's ideas. We be confidential in what we find out. Sometimes we can discover things that could get somebody in trouble. So when we report things, we need to make sure we protect people's confidentiality. Regardless, make sure that we don't report things that lead to serious implications for everyone. And we need to have respect for. Iya, mungkin nanti di bahasan terakhir di kuliah ini nanti ada namanya etik ya, kode etik ya. Jadi penting ya. Jadi etik itu penting. Artinya kita harus benar-benar apa ya pertama honesty, objektif ya, kita punya integritas ya. Jadi bahwa kita itu yakin, jadi kita punya kepercayaan diri ya. Jadi artinya di sini confident ya, confidentiality itu perlu ya. Jadi itu terus kita juga benar-benar respect ya. Jadi artinya kita tidak boleh mengambil ya. Atau kemarin kan kita bahas tentang gimana etik kalau plagiarisme ya, itu termasuk etik ya. Jadi artinya jangan mengambil ide-ide orang ya. Jadi lebih baik makanya kita nyebutkan ya. Jadi itu penting dalam hal suatu penelitian. Ya mungkin ini adalah suatu gambaran ya. Play in class, and you can access any one of them through YouTube. One's Milgram Obedience Experiment, the other is the Stanford Research website. Suggest that you go on YouTube and Google either search either of those and take the 10 or 15 minutes necessary to watch one or the other.
Basically, what it does is shows what happens when researchers are concerned for what might happen to the subjects of the study. In both cases, good information is gathered from the study, but at a significant cost to the participants. And in both cases, some damage to the Because of that, we have what's known as called the Scientific Review Board, which review studies to make sure that any study doesn't harm the human subjects that will be participating. Again, Oke, jadi saudara-saudara itu nanti seperti itu ketika Anda membuat tugasnya, jadi langkah-langkahnya, tapi nanti dibawa ke case ya. Jadi misalkan kamu ambil berapa jurnal gitu ya, atau jurnal atau apapun ya. Jadi boleh Anda mengambil punya mengadopsi punyanya orang, bukan mengambil mencuri ya, atau mengakui bukan. Tapi kita mencoba mengambil satu case-case, dicoba membuat suatu metode penelitian. Tapi itu tadi Anda diberikan arah-arahnya seperti itu. Jadi supaya nanti ketika Anda mengerjakan tugas akhir itu benar-benar oh, frame-ku tuh nanti seperti ini loh. Ya, tapi mulai sekarang itu belajar bikin frame, membuat langkah-langkah menyusun metode penelitian. Nah, itu salah satu model dalam hal membuat metode penelitian di mana Anda bisa melihat nanti misalkan nanti bisa mengambil satu model misalkan temanya masalahnya apa gitu kan. Kenapa masalah itu diangkat gitu kan. Nah, itu juga nanti kan dituliskan aja di situ kan. Bagaimana orang terhadap masalah itu dipecahkan ya, akhirnya punya tujuan, gimana dia bisa menetapkan tujuannya. Karena di kuliah metode penelitian, silakan Anda untuk mengeksplor sebanyak-banyaknya terkait dengan orang-orang yang pernah melakukan penelitian suatu memecahkan permasalahan X ya itu. Jadi itu gambarannya. Jadi semoga nanti Anda tergambar ya terkait dengan tugas selanjutnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan, silakan pakai chat juga boleh, raise hand juga boleh. Silakan, ada yang ditanyakan untuk ini? Saya, Pak. Ayo Greg, ya Greg, ayo Greg. Silakan. Ini juga sedikit berkaitan dengan materi minggu lalu, Pak. Ketika kita melakukan percobaan atau penelitian gitu, Pak, kita kan pasti ada hasilnya ya, Pak ya. Hasil yang kita dapatkan itu. Nah, ketika mau memasukkan hasil tersebut ke laporan itu bukan cukup sering itu saya bingung. Ini saya deskripsikan hasil yang saya dapat ini apa terhitung plagiasi atau enggak, Pak? Jadi perlu ditambahkan citasi dari sumber mana atau seperti apa itu saya kadang masih bingung, Pak. Kalau dari menjelaskan hasil percobaan yang saya dapat gitu, Pak. Oh iya, jadi gini, baik, terima kasih ya. Jadi berarti Anda melakukan eksperimen ya, Greg ya, gitu kan? Iya, Pak. Ya kan, melakukan eksperimen. Nah, eksperimen itu kan punya acuannya kan ya. Jadi teorinya seperti ini, annya seperti ini, ya. Itu boleh gini. Jadi yang pertama kita menganalisis data-data yang kita peroleh dari eksperimen dengan cara ini metodenya seperti ini untuk menganalisisnya ya. Itu nanti pas kebetulan kok sama ya dibilang aja bahwa hasil penelitian itu ternyata mirip atau sama dengan si X, si Y itu. Jadi itu supaya nanti orang kan tanya, oh kamu gimana caranya misalkan kok datamu mirip dengan punyaan saya. Nah, selama langkah-langkah itu kamu sebutkan, kita open gitu ya, itu nggak ada masalah, gitu kan? Itu yang pernah itu satu gini, Greg, ini ada seorang anak muda itu ya, itu namanya siapa dari apa itu kimia biologi ya, dia itu melakukan suatu riset gitu ya. Jadi suatu riset dia itu sebenarnya hampir dapat Nobel sebenarnya itu. Nah, suatu saat itu dia membuat karya yang spektakuler di eksperimen di biologi kimia biologi itu kan. Padahal itu ada suatu hal yang dipecahkan, belum pernah bisa dipecahkan oleh seorang researcher peneliti kan. Akhirnya itu dia bagaimana
bisa menghasilkan goal yang diharapkan. Nah, kok terus akhirnya para researcher itu kok bisa ya orang ini melakukan hasilnya seperti itu. Akhirnya di seluruh dunia itu melakukan apa? Dia diundang, ya, disediakan. Aku pengen melihat sih langkah-langkahmu kamu melakukan penelitian tersebut gitu kan. Iya. Waktu itu agak susah diundang kan? Iya kan? Diundang agak susah akhirnya gitu kan. Karena dia sangat hebat benar ya. Anak muda ini bisa menghasilkan suatu riset yang selama ini belum bisa dipecahkan, menggambarkan suatu pola itu ya. Akhirnya harus dipaksa karena kan Nobel itu hal yang paling dibanggakan kan di dunia itu kan. Akhirnya dilakukan suatu uji terbuka ya, karena itu hasilnya itu akan buat suatu spektakuler di dunia nanti kan. Nah akhirnya dia melakukan smoking data ya, pakai grafis, akhirnya gugur ya. Nah karena dia menyalahi dari etik ya. Dia selama ini membuat publikasi itu ditutupin itu kan, tidak terbuka ya. Karena kan orang kan juga harus pikir-pikir, hebat benar ya, dia bisa menghasilkan ini. Nah, suatu saat sama ketika kamu benar-benar menemukan sesuatu dan itu harus dipertanggungjawabkan, itu nggak masalah selama Anda ngikutin metode-metode yang sudah disepakati. Kalau misalnya punya metode yang baru, itu seorang dokter itu ya, kalau punya metode yang baru itu dokter itu ya harus siap itu kan, itu harus diuji berulang kali itu. Jadi masalah mengambil tidaknya itu selama kita punya prinsip secara etik ya, dari kita misalnya kalau kita aku metodenya ngambil punyanya X ya, kamu sebutin X itu seperti ini saya lakukan juga, Y saya lakukan seperti ini, saya gabungkan X sama Y. Nah nanti ditanya boleh nggak gabungkan X sama Y. Nah hipotesis apa yang kamu berani mengambil menggabungkan X sama Y. Makanya dalam penelitian itu kan ada hipotesis kan ya. Itu ternyata hipotesisnya hampir mendekati kan, berarti ya diterima tidak. Nah ternyata juga itu boleh ya, sama kita itu jujur ya, fairness ya, fair terhadap itu Greg itu ya. Jadi nggak usah takut ya. Jadi kalau kamu tutupin seperti tadi yang dapat Nobel tadi ya, langsung hancur itu karirnya ya. Itu semua jurnalnya langsung dia nggak diakui kan, dia tidak jujur kan ya. Itu ya, Pak. Itu Greg mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Sudah Pak. jelas? Sudah. Oke. Terus ini ada titipan Pak dari Andi, kan kemarin tugasnya itu review paper Pak, tapi kok yang di My ITS Classroom itu suruh ngumpulin kalah sama PowerPoint Pak. Jadi yang dikerjain. Gini. Ya, review papernya nanti aja. Sekarang itu dulu ini. Iya, ada stepnya. Jadi mohon maaf kemarin mungkin Andi itu remendo saya. Kayaknya nggak pas lah kalau review papernya diberikan sekarang kan. Dipending aja, nggak apa-apa. Nanti mungkin setelah materi ini nanti ada khusus isinya review paper. Tapi kan mesti tanya kan, ngapain saya review paper, untuk apa sih? Nah makanya saya berikan ini dulu. Nah, ketika kemarin sudah dapat paper itu sebenarnya sudah kuat pegangannya. Jadi nggak masalah, nanti bisa diatur kok. Misalnya memang tugas ini harusnya lebih dulu. Ya kemarin tuh gara-gara itu saya kelas lain itu jangan tempat lu review paper bacinku, kok cepet banget review paper, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya disoroti, lupa Yanto, kelasnya Pak Yanto itu tinggal, harusnya sudah review paper. Menurut saya belum saja dia review paper. Akhirnya kan karena didesak itu kita harus masukkan CPL untuk review paper. Saya tugas review paper, tapi akhirnya saya lihat dari rencana pembelajaran yang kita tetapkan di kelas itu, enggak review paper dulu, berarti teman-teman itu ada yang mungkin di ada kelas lain yang mungkin dilompati, tapi nggak apa-apa lah, kita saling tahulah alur membuat ini. Ya Andi kenapa Andi, sambungan internetnya enggak? Gimana Andi? Yes, nggak apa-apa, nanti itu jadi tahu ya, review paper itu sebenarnya ketika kita sudah melakukan identifikasi masalah ya, identifikasi diawali dengan tadi kan berapa pertanyaan ya yang muncul sekarang ini kan,
Barulah kita mencari paper kan, paper yang pas itu apa? Akhirnya kita melakukan review. Gitu. Ya. Tapi saya harapkan sebenarnya sudah merucut sih. Anda nanti mau tugas akhir di mana itu kan? Itu sudah mulai sekarang sudah kelihatan trennya. Misalnya kamu grek mau kemana, instrumen atau ke energi. Berarti permasalahan apa yang ada di energi, instrumen atau yang lain itu sudah mulai apa? Anda kenalin. Walaupun, dicari. Walaupun saya nggak menuntut kamu nanti sampai akhir di sini ya enggak. Tapi siapa tahu nanti proposal TA-mu itu sudah terbentuk dari apa? Setelah kuliah ikut metode penelitian ini kan lumayan kan. Amin. Ya. Iya, Pak. Iya, itu harus gitu rencana. Inginnya seperti itu, tapi saya tidak maksa ya. Tapi menurut saya kerangka risetnya sudah kebangun ya, itu. Itu Greg ya, penjelasan dari saya, semoga bisa memberikan apa masukan ya. Gitu. Yang lain mungkin silakan. Ya, sama-sama. Silakan. Dia nih, Dion, gimana Dion? Halo Dion. Iya Pak. Dion, ya. Iya Pak. Ada yang mau ya, silakan Dion. Kalau ada yang mau disampaikan. Sebenarnya saya tertarik itu sih Pak. Kualitatif dan kuantinya riset kita itu ada suatu kegagalan. Apakah itu kegagalan itu bisa termasuk kualitatif? Karena kan data juga ada, tapi kita anggap data itu gagal. Apakah itu kualitatif, Pak? Atau masih kuantitatif? Wah, ini terlalu membuat apa dualisme. Bukan Mas, jadi kalau misalkan suatu riset, kita kan riset tadi bisa ditinjau dari secara kualitatif dan kuantitatif. Ya, tapi kalau orang engineering kan kebanyakan kuantitatif ya. Itu kan ada sisi kualitatifnya juga kan ya. Tapi kuantitatifnya itu lebih kental. Itu kan misalkan karena kita basisnya data. Ya. Data harus benar-benar bisa diukur, bisa di ini ya. Itu kan kalau kualitatif kan kita subjektivitas ya, itunya gini. Nah, ketika kita mau hal yang kurang apa itu, penelitian kita tuh gagal, tapi gagalnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Kualitatif misalnya, kualitatif itu menyatakan ada suatu hipotesis atau suatu teorema atau apapun gitu menyatakan seperti ini ya, ternyata hasil kita itu berlawanan misalkan itu, atau juga misalnya data kita itu ngambilnya nggak sesuai dengan apa, nggak sesuai dengan prosedur misalkan, akhirnya apa, tidak sesuai dengan apa sasaran, artinya kita nggak bisa menjadi ini kualitatif kuantitatif ya, dua-duanya bisa digabungin. Iya, itu dua-duanya itu. Jadi dalam penelitian itu kecenderungan kualitatif kuantitatif itu bisa dua-duanya muncul. Cuma kalau di engineering biasanya 70% ini dominasinya adalah kuantitatif ya. Kualitatif itu hanya misalkan contoh nih TA, misalnya ada riset fuzzy ya, fuzzy logic ya. Fuzzy logic itu kan gabungan dua ya. Orang bilang secara kuantitatif bisa ada pengukuran kan kalau di fuzzy ya, itu kan. Tapi di kualitatifnya bisa ngatakan misalkan ya, oh itu secara verbal bisa kan, misalkan memang misalnya suhu kan panas dan dingin misalkan ya, tapi kan ada hangat-hangat kuku ya, itu kan. Tapi kalau secara kuantitatif kan bisa dinyatakan kan, misalnya kalau suhunya dingin sekali 0, panas sekali 1 gitu ya. Hangat-hangat kukunya tiap orang berbeda ya. Mungkin Mas Dian mengatakan, wah ini menurutku sudah hangat-hangat kuku. Kalau menurut saya tidak, ini belum hangat-hangat kuku. Akhirnya apa? Disitulah dibuat apa? Kuantitatif dulu kan. Akhirnya nanti kan dilakukan suatu apa? Pengambilan apa? Melalui interview. Menurutmu hangat kumu berapa? Menurutmu berapa? Nah, akhirnya nanti ada suatu yang sifatnya yang subjektivitas menjadi objektivitas. Ya, itu kan. Jadi suatu itu ya penting. Sifatnya dalam hal kualitatif itu adalah sifatnya adalah kita kumpulan subjektivitas menjadi objektivitas. Ya.
Itu Mas Dion, jadi walaupun riset itu belum berhasil, ketika kita bisa menyampaikan risetnya itu enggak masalah. Ya, itu. Baik, bagaimana Mas Dion, sudah jelas? Jelas Pak, sudah jelas. Ya. Oke, ya, jadi itu. Coba nanti kamu cari suatu paper ya yang bisa menjembatani dua-duanya ya. Biasanya paper-paper yang berbau AI itu. Yang banyak tuh AI yang berpasti logik itu banyak itu ya. Jadi dia gabungkan kualitatif dan kuantitatif. Ya, itu expert system itu banyak kualitatif, tapi dibantu dengan kuantitatif. Ya, expert system. Misalnya ini bagaimana kita bisa mendeteksi kerusakan suatu mesin ya, itu kan. Mungkin dari suaranya orang dengar itu X, ya itu berarti kan kualitatif. Cara numerik bisa dari apa? Pengukur analisernya. Oh, kalau mesinnya tapi suaranya seperti ini, nah itu bisa. Nah, itu saling digabungkan. Ya, jadi semua saling apa? Saling mensupport. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan penelitianku benar-benar pure kualitatif. Penelitianku benar-benar pure kuantitatif. Ya boleh orang bilang seperti, tapi harus benar-benar kalau benar-benar pure ke situ ya harus kita benar ini kan ya. Itu. Oke, itu Mas Dion ya penjelasan saya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Oke. Ini mana ya ini dunia yang perempuan-perempuan? Ayo nih, ada yang ditanyakan nggak? Saya Pak. Tanya, Pak. Ya, Muhammad Hilmi. Ayo Mas Hilmi. Mas Hilmi? Kan biasanya kalau misalkan melakukan penelitian kita kayak merumuskan hipotesa dan melakukan studi literatur dulu Pak. Nah, ketika kita sudah mengambil data dan sudah menggambarkan suatu kesimpulan kira-kira dari data tersebut seperti apa. Nah, ternyata data kesimpulan yang kita peroleh itu biasanya kadang nggak sesuai sama hipotesa atau dengan studi literatur orang lain yang telah melakukan yang hampir mirip dengan kita. Nah, apakah ketika kita mendapatkan hasil seperti itu harus mengulang dari awal atau kita menampilkan kesimpulan sebagaimana data yang telah diperoleh gitu Pak? Ya baik Mas Muhammad Hilmi. Jadi gini, tentunya tadi dari hipotesa, dari studi literatur itu harus tajam. Ya, makanya tadi kan dibilang di tahapan metode penelitian, ketika kita studi literatur itu benar-benar benar-benar tajam sekali. Jadi tidak bisa studi literatur itu hanya dilakukan satu paper, dua paper. Biasanya kan kelas Anda TA itu kadang-kadang kurang tajam studi literaturnya, hanya ngikutin kakak kelasnya, sehingga ketika ngambil data, padahal ngambil datanya itu prosedurnya keliru. Tapi dipaksakan gitu kan, ya itu kan. Nah itu akhirnya kan artinya kita juga harus iterasi dalam suatu penelitian itu. Jangan lupa, jangan bosan-bosan melakukan untuk iterasi itu. Nah terkait dari data yang dia diambil dan hasilnya tidak hipotesa yang kita rumuskan tadi itu bisa nggak? Nah itu diterima. Nah jadi kalau mungkin gini, kita bisa lihat dari hipotesa penelitian orang sebelumnya. Ya, dari penelitian orang sebelumnya hipotesanya seperti ini, artinya seperti ini. Gimana konklusinya, kesimpulannya? Ya, menjauh, mendekat. Nah itu juga itu. Jadi itu yang kita gambarkan di situ, dari gambaran ketika hal-hal yang harus diputuskan, sehingga nanti ketika Mas Hilmi itu dapat data dan ternyata data itu tidak sesuai, nah maka tidak boleh langsung disimpulkan, harus iterasi lagi. Ya. Nah, tapi iterasinya Mas Hilmi nggak boleh sendirian. Ya. Harus dilakukan dengan compare sama orang. Ya. Orang yang benar-benar pernah melakukan, misalkan misalnya kita punya korespondensi lewat suatu forum, saya sudah melakukan seperti ini, hasilnya seperti ini, maka di forum itu biasanya ada gambaran, biasanya kita di research kit ya, kita punya
orang-orang peneliti yang punya di ResearchGate, Anda nanti bisa membuka suatu aplikasi ResearchGate, itu adalah orang-orang yang melakukan penelitian awal itu ditaruh di ResearchGate. Nanti disuruh orang luar suruh ngasih ngasih masukan gitu. Jadi bisa masukkan masukan. Oh, ResearchGate itu kayaknya kurang pas, kurang gini. Nah, itulah pentingnya di situ. Jadi itu yang dalam ini, makanya kalau dalam hal seminar, conference itu misalnya tingkat ketajamannya masih belum dalam banget. Tapi kalau dalam bentuk jurnal itu memang sangat tinggi ya ketajaman dalam menghasilkan penelitian. Itu menurut saya Mas Hilmi ya. Jadi Anda nanti ketika melakukan ternyata hasil percobaannya tidak sesuai dengan hipotesa, ya kesimpulannya harus dikompar dulu, tidak bisa langsung diambil kesimpulan. Boleh diambil kesimpulan tapi dilempar, maksudnya di-share dulu. Siapa tahu ada orang lain yang sama-sama lakukan seperti Mas Hilmi, tapi beda hasilnya mendekatin atau sama dengan saya, apa ya yang menjadi ini, akhirnya bareng-bareng di forum itu hasilnya seperti ini. Bisa juga ketika beberapa orang melakukan hasil penelitian ternyata hasilnya sama dengan Mas Hilmi, oh ternyata hipotesa yang dulu itu perlu diragukan. Nah itu bisa seperti itu ya. Itu Mas Hilmi dari saya untuk bisa memberikan jawaban. Mungkin dari rekan-rekan yang di kelas ini bolehlah memberikan tanggapan juga boleh, silahkan. Itu ya. Baik, gimana Mas Hilmi? Sudah cukup? Baik Pak. Halo. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke. Baik, baik. Jadi itu gambarannya dalam hal menyusun suatu metode penelitian. Jadi saya punya versi video kedua. Saya tidak akan mengupas di video kedua ya. Jadi silahkan nanti Anda untuk melakukan jadi tidak akan saya kupas di video kedua ini. Jadi silakan nanti Anda untuk ya, jadi ini ada metode penelitian. Jadi silakan nanti dilihat sampai tuntas ya. Jadi saya tidak membahas satu persatu ya. Tapi di sini kayaknya bagaimana kita membuat metodologinya ya. Jadi mungkin tidak akan bahas satu persatu ya. Jadi bagaimana menuliskan metodologi. Jadi di sini dijelaskan seperti awal-awalnya kemarin ya. Jadi tidak dijelaskan satu, nanti Anda bisa ini secara besaran aja ya, itu hampir sama sebenarnya. Jadi sebelum nah ini problem ya, permasalahannya hampir sama sebenarnya ya. Nah, tapi silakan nanti Anda sebagai ini ya. Nah ini kalau bagaimana kalau misalkan dengan kualitatif metode ya, jadi itu bisa interview ya, itu bisa nah ini juga bisa gambarin seperti itu ya. Jadi ini tidak saya satu persatu ya. Jadi jadi ini gambarannya. Jadi silakan untuk ini ya. Jadi gitu ya. Baik, hampir mirip sebenarnya ya. Jadi supaya kenapa ini, jadi supaya Anda punya pilihan. Jadi
di tugas akhir di kuliah ini sebenarnya kita mencoba latihan membuat suatu menyusun metode penelitian. Ya, kita belajar penyanyi orang, kita belajar dari beberapa sumber referensi ya. Coba Anda membuat langkah-langkahnya sebenarnya ya. Nah, tapi ambil salah satu Anda bisa lihat gini saran saya. Anda boleh ngambil suatu tesis ya atau apa ya di sana disertasi atau ketinggian ya, artinya ya tesis lah kalau di nanti tesis ya. Coba formulasikan seperti yang langkah-langkah yang kita bahas di video tadi, baik pertama maupun kedua. Tulisnya dalam bentuk ini, dalam tugas 3 dan 4 tersebut ya. Ini latihan, karena kalau sesuatu nggak dilatih nanti ya nggak bisa langsung bisa, semua harus dilatih dulu ya. Namanya aja latihan supaya nanti Anda ketika benar-benar terjun untuk menyelesaikan tugas akhir itu benar-benar apa? Benar-benar sudah kelihatan gitu ya. Itu artinya di tugas akhir Anda nanti sudah matang gitu kan. Jadi Anda tidak lagi gimana sih menetapkan problem itu, bagaimana sih melakukan studi literatur itu, bagaimana sih collecting data tersebut. Nah, tapi sekarang itu kita mau mereview tujuan penelitiannya orang lain. Jadi langkah-langkahnya seperti apa. Ya. Jadi kita ambil case-nya di mana, misalkan gitu ya. Itu. Baik, nanti lebih detailnya itu nanti ada beberapa hal yang Anda harus lihat di situ ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ini ada tugas ya. Jadi tugasnya adalah Anda menyusun diagram alir ya. Jadi melakukan kajian bidang minat yang dilakukan ya. Jadi masalah yang dipilih, Anda boleh ngambil punya orang lain dan menyebutkan ya. Terus tahapan penelitiannya dalam diagram alir dan menjelaskan tahapannya. Ya. Jadi itu gambarannya seperti itu di tugas 3. Tentunya diagram alirnya sudah saya tunjukkan. Silakan Anda mengembangkan sendiri. Kalau bisa ya Anda bisa tahu. Sekarang Anda bisa mengatakan bahwa sisi kualitatif dan kuantitatifnya sudah bisa Anda bisa lihat. Itu di tugas 3 ya. Tugas keempatnya tentunya Anda nanti untuk latihan presentasi ya. Jadi presentasi seolah-olah bahwa Anda nanti sudah mau maju tugas akhir dan mempresentasikan metode penelitian pada tugas akhir Anda. Jadi seolah-olah ini ya, namanya seolah-olah supaya Anda nanti ketika bikin secara presentasi tidak copy paste proposal ya. Jadi proposalnya diplek-plek ditaruh PowerPoint, tulisannya kecil-kecil. Nah, sekarang bagaimana Anda membuat suatu bentuk presentasi dari metode penelitian Anda yang diawali mungkin dengan pendahuluan, permasalahannya apa, ya, terus seberapa jauh permasalahan ditetapkan melalui studi literatur. Dari studi literatur itu muncul apa tujuan, ya, tujuan apa yang dihasilkan, ya. Dari literatur itu nanti bisa mengerucut, ya, goal tujuannya sampai di mana, dan metodologinya nanti seperti apa, langkah-langkahnya untuk apa melakukan penelitian. Oke. Ya, jadi kiranya gambarannya seperti itu dalam kuliah pagi ini ya. Semoga Anda nanti ini. Jadi tiap nanti departemen juga akan sudah menerbitkan buku panduan untuk menyusun proposal tugas akhir. Tapi dalam hal ini kita belajar dari beberapa referensi bagaimana tinjauannya ketika menyusun tujuan penelitian ya dari beberapa referensi. Tapi ke depannya setelah Anda benar-benar sudah memutuskan suatu tugas akhir, maka saran dari saya ikutilah buku petunjuk tugas akhir, buku petunjuk penyusunan proposal ya. Saya ulangi, buku petunjuk penyusunan proposal tugas akhir. Di situ Anda tidak asing lagi ya. Jadi, insya Allah nanti goal terakhir itu Pak Samsul akan
membawa Anda untuk membuat suatu draft bentuk proposal tugas akhir. Ya, walaupun nanti itu kalau kita berdoa sih sebenarnya draft itu bisa bisa membawa Anda menjadi suatu draft proposal tugas akhir Anda yang Anda ajukan untuk di semester 8. Ya, jadi semester 8. Sehingga Anda tidak bingung lagi ketika akhir semester 7, di awal semester 8, Anda nanti sudah sudah siap untuk memasukkan proposal tugas akhir. Dan sampai sekarang sering kejadian. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kemarin, ternyata masih banyak yang bikin proposal itu tidak ikuti dengan kaidahnya. Jadi akhirnya SKS, sistem kebut semalam, ya. Terus nodong siapa? Calon pembimbing. Ketika calon pembimbing mengarahkan seperti metode penelitian, kesulitan. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Nah, saran saya mulai ngambil kuliah ini, tolong mencari dosen calon pembimbing, ya, itu. Jadi saya nggak promosi, kalau Anda tertarik, saya punya problem-problem, ya, problem-problem penelitian yang nanti bisa diarahkan ke tugas akhir itu. Tapi mulai sekarang sudah mulai diformulasikan, yaitu kan. Jadi nanti setelah kuliah ini Anda sudah punya punya satu draft, ya, draft ini penelitian proposal tugas akhir. Ya, cuma kalau problem-problem yang saya berikan di sini adalah ya nanti Anda harus selesai tugas ini, baru selesai tugas dari 3, 4, 5, 6. Nah, itu nanti coba saya akan punya problem-problem yang nanti bisa dikerucutkan untuk tugas akhir. Ya, itu gambarannya dari saya kuliah untuk pagi ini, ya. Mungkin ada ditanyakan sebelum kita tutup? Itu. Silakan. Ya, ini Mas Andi tadi internetnya lemot, ya nggak apa-apa, tapi bisa ngikutin, ya, itu. Nggak apa-apa, nggak harus videonya diaktifkan, saya nyadarin, ya, karena juga ini, ya, itu. Baik, ada yang ditanyakan? Jangan lupa untuk mengisi presensi online-nya, ya. Mohon tugasnya diselesaikan, ya, tugas 3 dan 4, ya, berarti tugas 3 dan 4. Jadi makanya yang reviewer paper dipending dulu, ya. Papernya dipending dulu, ya. Yang penting tugas 3, 4 supaya Anda nanti teratur, ya, artinya tersistematis, ya, dalam dalam membuat penyusunan metode penelitian. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhir dulu, ya, kuliah pada pagi ini, ya. Itu. Ada lagi yang tanyakan? Sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup, kiranya untuk pertemuan pagi ini kita akhir dulu, ya. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan, ya. Itu tugasnya silakan dicek dulu, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di ini, ya, di WA atau lewat Komting, ya, jadi lewat Komting juga bisa. Oke. Baik, kiranya cukup sekian dari saya kuliah untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Anda tetap semangat, kita sama-sama tetap jaga kesehatan, ya. Karena kondisi di ITS juga belum stabil, ya, karena masih ada beberapa hal kemarin baru tes swab, ada yang OTG, ya. Jadi mohon bersabar, ya. Jadi karena di Surabaya kemarin terjadi swab massal, gitu kan. Jadi ternyata salah satunya seluruh yang tinggal di ITS kena swab, ya. Jadi ternyata ada beberapa yang ini. Jadi mohon kiranya kesabaran Anda untuk tetap di rumah dulu sementara, ya. Jadi saya ini juga di rumah, ya, karena kita harus ngikutin protokol COVID, gitu. Baik, terima kasih banyak untuk sesi kali ini. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya.
Saya live ya, saya mau ada rapat. Ya Pak. Oke. Ya, makasih banyak. Oke. Mohon absennya, absen online ya. Oke, siap.